Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Diti dan Rahu datang ke istana ular. Diti berpikir, kamu meninggikan suaramu padaku, tapi begitu putramu mati, suaramu tidak akan keluar sama sekali, dan aku akan memastikan kematian mereka dengan mengganggu puasamu. Diti berkata, lihatlah putra-putramu, aku tidak berpikir mereka akan kembali hidup. Kadru berkata, Diti, pikirkan lagi sebelum kamu berbicara. Tidak ada kemalangan yang akan terjadi pada anak-anakku. Resika siapa menyarankan puasa untuk menghidupkan mereka kembali? Kamu tahu betul bahwa dia tidak pernah berbohong. Diti berkata, kamu benar. Tapi itu terlalu sulit. Bagaimana jika aturan dilanggar karena kesalahan? Winata berkata, tidak akan ada. Kami tidak akan membiarkan apapun terlewat. Diti berkata, kami, mengapa kamu ikut berpuasa? Aku mengerti, kamu takut jika mereka hidup kembali. Mereka akan memberitahu Kadru bahwa putramu menyerang mereka. Lalu siapa yang akan menyelamatkan anakmu? Dia pasti melakukan tindakan yang sama di hadapan suami kita. Bahwa dia akan berpuasa untuk anakmu. Dia hanya peduli tentang putranya, bukan tentang putramu. Garuda berkata, tapi Bibi Diti. Winata menghentikan Garuda untuk berbicara. Winata berkata, Ratu, sebelum puasa dimulai besok kita harus membersihkan istana. Jika kita meninggalkan barang yang tidak suci di istana, puasa akan sia-sia. Kadru berkata, keluar dan bersihkan area luar. Winata dan Garuda kemudian pergi keluar. Diti berkata, dengar, hati-hati, tidak ada tempat untuk kesalahan. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu begitu baik, Kadru. Kamu menyelamatkan Garuda dari anakku. Dan hari ini, bahkan setelah melihat putramu dalam kondisi seperti itu, kamu mempercayai mereka berdua. Kadru, jika aku berada di posisimu, aku tidak akan melakukannya. Hingga malam hari, Winata dan Garuda masih membersihkan halaman bersama. Dan Kadru memercikan air suci di dalam istana. Kadru melihat sisa persembahan dari Dewa Sani di kamarnya dan berkata, persembahannya menjadi hitam. Isi hati Kadru muncul dan berkata, kamar ini bisa dimurnikan, tapi bagaimana dengan jiwaku? Bagaimana kamu bisa memurnikan itu? Apakah kamu akan menyingkirkan rasa bersalah ini? Bahwa kamu yang bertanggung jawab atas segalanya. Seandainya kamu tidak mengirim Garuda ke alam Dewa Matahari dan membakar sayapnya, putramu juga tidak akan pergi ke sana bersamanya. Mereka tidak akan berada dalam kondisi ini. Putramu tidak akan mendekati kematian. Kadru berkata, cukup. Aku sudah mengatakan cukup, cukup. Kadru kemudian menangis dengan keras di sana. Saat itu Taksaka sedang meratapi kemalangan adik-adiknya dan dia mengingat kenangan bersama mereka. Saat itu Diti berkata, aku butuh ayam. Aku membutuhkannya untuk dimasak. Ingatlah bahwa Winata dan Garuda tidak seharusnya mengetahui ini. Rahu berkata, baik, aku akan kembali. Rahu kemudian pergi dari sana. Diti menemui Winata dan Garuda lalu berkata, sudahkah kalian membersihkan halaman? Sekarang bersihkan dapur juga. Jangan biarkan ada yang terlewat. Winata berkata, baik ibu para iblis. Winata dan Garuda kemudian pergi ke dapur. Diti berpikir semua pembersihan akan sia-sia. Aku sudah memikirkan cara untuk membuat dapur tidak suci. Saat itu di dapur Winata tidak banyak bicara dan itu membuat Garuda merasa sangat bersalah. Winata berpikir, maaf Garuda, ayahmu ingin kamu kuat secara emosional dan mental supaya kamu bisa mengalihkan fokusmu dariku ke hal-hal yang lebih penting. Tapi aku harus menjadi lebih kuat untuk itu. Saat itu Rahu datang dengan membawa ayam yang sudah dimasak dan Diti berkata, bagus, tempatkan di sana. Diti kemudian menyantap ayam itu lalu membuang sisa-sisanya di lantai sambil berkata, ritual pemurnian berakhir di sini. Rahu berkata, sekarang aku mengerti taktikmu ibu. Ketika Dewi Kadru mengetahui tentang ada daging di dapur yang membuat dapur menjadi kotor, saat itu sudah terlambat.
mereka juga tidak akan punya waktu untuk melakukan ritual pembersihan lagi. Dalam kondisi itu, puasa akan menjadi sia-sia. Diti berkata, saat itu terjadi anak-anak Kadru akan mati. Dengan itu hidupnya akan berakhir juga. Winata berkata, petik rumput hijau sebelum matahari terbit. Setelah mandi, aku akan membuat arca Dewa Wisnu dengan itu. Kemudian gunakan kotoran sapi untuk membuat burung dan serigala. Garuda berkata, aku punya pertanyaan, Ibu. Mengapa rumput dan kotoran sapi digunakan untuk membuat arca? Winata berkata, sesuai Weda, rumput kusa adalah bentuk rumput yang paling suci. Itu juga yang paling kuat. Itu selalu digunakan oleh para Brahmana untuk duduk dan melakukan meditasi. Karena aura para Brahmana, setiap rumput kusa lebih kuat dari perisai manapun. Ia bahkan bisa menentang kematian sejauh menyangkut kotoran sapi. Itu adalah pupuk terbaik. Itu bisa menghentikan organ tubuhmu dari pembusukan. Ketika dikeringkan dan dibakar dengan ghee, itu memurnikan udara dan menciptakan getaran yang baik. Winata dan Garuda kemudian masuk ke dalam istana dan Winata berkata, apakah kamu makan sesuatu? Garuda berkata, aku memakan madu yang diberikan oleh Dewa Surya. Winata berkata, kenapa aku mencium bau daging? Dari mana asalnya? Garuda berkata, aku juga bisa mencium bau daging, tapi kita telah membersihkan seluruh istana. Winata berkata, kita masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Bahkan jika ada tulang yang tertinggal setelah matahari terbit, maka ritual itu tidak ada artinya. Winata dan Garuda dengan cepat mencari asal bau itu dan melihat itu. Diti berkata, dua ibu dan anak ini tampak sangat pintar. Sebelum mereka menggagalkan taktikku, aku harus melakukan sesuatu. Saat itu Kadru sedang menatap batu permata pemberian putra-putranya. Kadru berpikir, ketika puasa berakhir, sehari setelah itu aku akan memakai ini, agar ketika putra-putraku bangun dari tidur lelapnya, mereka akan senang melihatku memakai ini. Diti pergi menemui Kadru dan berkata, seseorang harus belajar darimu bagaimana mempercayai. Kamu sedang memilih perhiasan, tapi sekarang Winata dan Garuda. Kadru berkata, apa yang terjadi? Diti berkata, kamu akan percaya hanya jika kamu melihatnya. Ayo ikut denganku. Garuda berkata, aku bisa mencium bau tulang di sini. Winata berkata, tapi semuanya bersih di sini, mungkin kita salah. Garuda berkata, tunggu ibu. Garuda kemudian mengangkat salah satu tempat makanan dan dia melihat tulang ayam disimpan di sana. Kadru dan Diti dalam perjalanan ke dapur. Kadru berkata, kenapa aku mencium bau daging? Diti berkata, anak-anakku belum makan apapun. Winata adalah seorang vegetarian. Aku sudah kenyang, siapa lagi yang bisa memakan daging? Kadru berkata, Garuda. Ya, Garuda memakan daging. Garuda menunjukkan tulang ayam itu kepada Winata dan Winata berkata, begitu banyak tulang di sini, dari mana semua itu berasal? Diti berkata, dia membunuh kedua putraku. Kadru, apakah mungkin berpuasa dan tidak makan untuk burung ini mungkin? Kadru kemudian pergi ke dapur. Winata berkata, Garuda buang semua tulang ini. Tapi Kadru dan Diti telah sampai di sana. Kadru melihat tulang ayam ada di tangan Garuda dan membuat Kadru marah. Kadru berkata, kamu sangat lapar sehingga kamu lupa apa yang sedang dialami putraku. Bagaimana kamu bisa merasa lapar dalam situasi ini? Garuda berkata, tidak ratu, aku tidak memakannya. Diti berkata, apakah kamu mengatakan bahwa aku yang memakannya? Kamu sangat mempercayai mereka, Kadru. Kamu mempercayai mereka untuk membersihkan istanamu, tetapi mereka membuatnya menjadi tidak suci, sehingga puasa menjadi sia-sia dan mereka bisa membalaskan dendam. Garuda berkata, kamu membuat ritual tidak suci dengan mengatakan ini, Bibi Diti. Ratu, aku setuju bahwa menurutmu aku bertanggung jawab atas apa yang dialami putramu. Aku menganggap diriku bertanggung jawab untuk itu juga. Tapi pikirkanlah ketika aku bisa mempertaruhkan hidupku untuk menyelamatkan meditasi ibu Aditi, lalu mengapa aku ingin membuat puasa menjadi sia-sia di mana ibuku juga berpuasa? Winata berkata, cukup Garuda. Jam puasa akan segera dimulai dan aku tidak ingin kamu menyakiti siapapun dengan kata-katamu. Aku menyadarinya, puasa membutuhkan pembersihan, tempat serta tubuh dan pikiran. Kamu harus menjauh dari kemarahan dan tidak menyakiti siapapun. Kadru berkata, bersihkan tempat ini lagi, percikan air Gangga, itu dapat menggagalkan perbuatan tidak suci yang disebabkan secara tidak sengaja.
Kadru kemudian pergi dari sana. Melihat reaksi Kadru yang hanya seperti itu membuat Diti terkejut. Diti kemudian pergi dari sana. Garuda berpikir, aku yakin Ibu Diti ada di balik semua ini. Akankah ibu setuju denganku bahwa saudarinya bisa melakukan hal seperti ini?